Selamat datang di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan membawakan satu materi, satu topik, dan saya berikan sebuah judul dampak terburuk bagi anggota keluarga inti ketika salah satu dari mereka terkena SLIK. Baik, itu adalah tema atau topik yang akan kita bahas. Sebelum saya memaparkan materi ini, kiblat materi yang saya buat ini tidak lain tidak bukan adalah adanya klien yang beberapa waktu lalu berkonsultasi dengan saya tentang blacklist. Tahunya mereka, orang yang berkonsultasi dengan saya ini kebetulan perempuan. Tahunya wanita ini tentang blacklist. Blacklist itu sekarang sama artinya dengan SLIK. SLIK adalah singkatan SLIK itu singkatan dari Sistem Layanan Informasi Keuangan. Jadi singkat cerita, suaminya kena atau masuk namanya di SLIK atau kena blacklist. Pak, suami saya kena blacklist. Dan ini bagaimana dengan kartu kredit saya yang lain. Jadi wanita ini punya suami, suaminya itu punya kartu kredit, dan saat ini sedang menunggak. Dan ketika wanita ini datang ke rumah saya, kondisinya tunggakan hutang kartu kredit si suami sudah masuk ke lebih dari 180 hari. Itu artinya adalah sudah kolektibilitas 5. Baik, saya akan mulai memaparkan materi ini. Yang pertama, pertanyaan sang ibu ini, apakah dengan suami saya kena blacklist? Karena kata-katanya blacklist. Saya bilang, oh berarti masuk SLIK. Itu artinya kartu kredit saya nanti akan di stop oleh bank penerbit kartunya. Dan saya langsung mengatakan bahwa tidak. Walaupun mungkin ibu mempunyai kartu kredit dari bank penerbit yang sama dengan bapak, kartu kreditnya yang saat ini sedang mengalami tunggakan, mengalami macet, itu tidak serta-merta bank melalui database, umpama saya analogkan, ini umpama ya, jadi sudah saya katakan analog. Pak Anton punya 5 kartu kredit dari 3 bank penerbit kartu kredit. Jadi ada Visa Master atau Visa Tok atau Master Tok, yang pasti adalah 5 kartu kredit dari 3 bank penerbit. Dan ibu ini kebetulan juga punya kartu kredit 2 buah, dan dari 2 bank penerbit kartu kredit, dan kebetulan yang dimiliki oleh ibu ini dari bank penerbit kartu kredit yang sama dengan suaminya. Agar saya bisa memberikan informasi secara detail,
tidak hanya terkhusus pada seorang klien yang datang ke rumah saya mempertanyakan hal itu. Saya akan sedikit mengulas tentang sistem layanan informasi keuangan yang saat ini dikelola oleh OJK dan disingkat dengan SLIK. Jadi judul kita pun juga sudah sangat jelas, dampak terburuk bagi anggota keluarga inti ketika salah satu dari mereka masuk SLIK. Saya akan memberikan analog saya pribadi. Tapi analog saya ini dikarenakan saya single parent, jadi mungkin akan nanti saya lengkapi sedikit. Karena saya tidak mempunyai pasangan, jadi saya akan lengkapi sedikit. Karena ini case yang saya analogkan Pak Anton ini kan suami istri. Jadi misalkan Pak Anton, Bu Anton itu punya anak, masih juga punya orang tua, entah itu orang tua kandung, entah itu orang tua mertua. Kalau saya lihat dari penampilan Bu Anton analog tadi, usianya saya masih punya keyakinan antara 40 sampai 45. Sehingga bisa saya katakan perumpamaan ini langsung masuk ketika itu seperantaran usia dengan saya. Dan kebetulan saya masih punya orang tua, hanya seorang ibu, dan bapak saya sudah almarhum sejak 2008. Saya tidak tahu tentang orang tua analog Pak Anton, Bu Anton ini masih hidup semua, usianya berapa. Tapi kita beranggapan dulu atau berasumsi dulu, anggap aja orang tua, entah itu orang tua kandungnya Pak Anton atau orang tua kandungnya Bu Anton ini menikahnya muda. Zaman dulu mungkin umur 20 tuh udah pada menikah. Sehingga kalau kita umpamakan setelah menikah setahun kemudian punya anak, yaitu Pak Anton itu sendiri atau Bu Anton itu sendiri, entah itu anak pertama, anak kedua, anak ketiga, saya juga ini perumpamaan saja. Itu artinya kalau saya tebak Pak Anton sama Bu Anton, saya asumsikan usianya seperantaran antara 40 sampai 45. Itu berarti kalau orang tua mereka masih hidup, orang tuanya Pak Anton atau orang tuanya Bu Anton masih hidup, itu kisaran usia 65. Dan Bu Anton ini juga punya 2 anak, perempuan semua. Informasinya sudah kuliah. Dan kedua anak ini cukup berdebar-debar ketika mengetahui bahwa ayah kandungnya sedang dalam kondisi gagal bayar hutang kartu kredit atau menunggak hutang kartu kredit. Jadi yang datang analognya Bu Anton dan satu anaknya yang sudah hampir lulus,
dan satu lagi masih SMA. Pak, ini saya ketakutan, saya kebingungan. Apakah dengan suami saya ini menunggak dan lebih dari 180 hari dan sudah status macet ini ada pengaruhnya terhadap saya, terhadap kedua anak saya, dan tidak menyebutkan tentang orang tuanya. Saya akan mulai mengupas secara rinci, detail, bahwa sepengetahuan saya katakan sepengetahuan saya, dan jika mungkin ada salah bagi orang yang memang mumpuni dalam SLIK itu sendiri, mungkin pejabat OJK atau Bank Indonesia, bisa menambahkan masukan untuk saya di kolom komentar. Mayoritas orang itu mempunyai anggapan kalau sudah kena SLIK itu adalah end, game over, sudah tidak bisa pinjam dan masa depannya suram sampai akhir hayat. Juga bahkan ada yang mempunyai pemikiran karena tidak pernah menggali literatur, narasi-narasi bahwa seketurunannya pun juga game over, kena blacklist semua maksudnya, atau tadi istilahnya ibunya Bu Anton itu blacklist atau masuk daftar SLIK semua. Saya pastikan bahwa itu tidak seperti yang Anda pikirkan. Jadi saya jelaskan dulu seperti sepengetahuan saya bahwa SLIK ini sengerti saya yang paling fatal, yang paling heboh dahsyat itu adalah SLIK kategori daftar hitam nasional. Saya ulangi, sepengetahuan saya. Kalau saya salah, mohon maaf, dan saya mohon dibimbing untuk dikoreksi di kolom komentar. Yang dianggap terparah atau terburuk adalah daftar hitam nasional. Itu kaitannya adalah lalu lintas giro atau cek. Jadi orang yang buka cek, buka rekening giro, di situ ketika debitur sudah membuka sebuah biliet giro ataupun selembar cek untuk dibayarkan kepada rekan relasi, teman, sahabat, atau whatever itu, dan ketika itu pada tanggal yang sudah tertulis di satu lembar biliet giro ada nilai, dan ketika itu disetorkan atau berusaha dicairkan ke bank untuk diambil dananya sesuai dengan nilai yang tercantum di lembar biliet giro atau cek tadi, dan ketika dana debitur tadi tidak mencukupi, itu akan mulai kena surat peringatan. Itu bila mana misalkan lembar biliet giro atau ceknya itu dari BCA dan kebetulan dibayarkan kepada relasi, rekan kerja juga punya BCA, jadi setor sama dengan banknya. Tapi ketika bank ini berbeda, biliet giro atau cek tadi, nek cek kan pasti diambil tunai, jadi pasti di satu bank. Saya bicara yang biliet giro, BCA, dan kebetulan yang dimiliki oleh
yang dibayarkan atau rekanan tadi, bisnis tadi adalah bank lain, misalkan BNI, itu melalui proses clearing. Dan ketika pada waktu deadline proses clearing itu sudah tercapai, itu artinya ditolak. Dan saya berpesan, jangan sembrono dengan buka satu lembar bilet giro ataupun cek jika memang Anda tidak memplanning secara benar dan tepat. Karena ketika lembar bilet giro atau lembar cek yang Anda buka tadi belum atau kosong, tidak ada dana, itu khusus untuk hal ini Anda sebagai debitur yang membuka bilet giro dari sebuah bank tertentu dan Anda bayarkan pada rekan kerja Anda, dan Anda ternyata tidak mempunyai kemampuan, dan setelah dihubungi oleh rekan kerja atau relasi atau kerabat untuk mempertanyakan bagaimana ini blong, bagaimana ini kosong, tidak bisa diambil, tidak segera Anda penuhi, itu Anda akan bisa perkara ini masuk ke ranah kepolisian. Hanya satu-satunya ini yang bisa mengakibatkan bukan kasus perdata tapi kasus pidana. Jadi itu yang pertama kali saya hantarkan, daftar hitam nasional. Kalau kena itu, saya tidak tahu ya, mungkin blong atau kosong atau dikelilingkan tidak ada dana. Yang pertama itu SP1 atau mungkin SP2, SP3 baru kena daftar hitam nasional, atau langsung kena daftar hitam nasional. Karena saya dulu pemakai atau pengguna jasa giro, rekening giro, tapi sekarang sudah tidak. Jadi satu ini yang paling fatal. Dan kemudian saya langsung masuk ke poin tentang fidusia, hutang yang berbasis pada sebuah anggunan. Ini jadi saya menjelaskan dampak-dampak ketika orang itu masuk SLIK itu landnya, realnya itu beda-beda. Entah itu Anda menggadaikan, menganggunkan sertifikat dan cair sesuai dengan apresial dari bank, entah itu KPR juga. Dan ketika Anda pada waktu setiap bulan yang harus dibayar tidak Anda bayarkan tepat waktu, sering terlambat, itu pun SLIK sudah mulai berjalan. Kolektibilitas 1 lancar menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, dan akhirnya 5. Dan akhirnya itu pun nanti akan ada somasi 1, somasi 2, somasi 3, kemudian undangan lelang, dan ketika Anda dilelang pun sertifikat yang Anda gadaikan tadi, setelah Anda lelang dan lakunya berapa, itu lucunya di Indonesia masih kekurangan hutang tadi akan ditagihkan. Jadi misalkan saya umpama saja ya, saya punya handphone jadul, katakanlah saya hutang sama analog Pak Anton. Pak Anton, saya butuh dana, handphone ini kisaran 1 juta. Saya titipkan ke Bapak dan saya mohon diberi uang pinjaman 750.000 saja. Dan ketika saya menjanjikan pada analog Pak Anton tadi bahwa
tanggal umpama saat ini adalah tanggal 23 Februari 2023. Kalau nanti tanggal 23 Maret 2023 saya tidak bisa bayar, handphone ini silahkan Bapak jual. Ini di pasaran apresialnya 1 juta, saya cukup pinjam 750 saja. Dan ketika itu sudah disetujui, kalau dari pihak bank pasti yang apresial adalah bank, pasti di bawah nilainya. Lucunya ketika itu memang terjadi macet beneran, itu secara logika ketika peminjam sudah tidak meminta handphone itu artinya harusnya sudah dianggap impas, walaupun sudah masuk daftar hitam nasional. Daftar hitam nasional, SLIK, macet. Tapi lucu, apresial itu kan pasti di bawah nilai pasaran. Tapi entah kenapa terkadang bank ini nilai 1 juta itu kalau dijual cepat, dikasih pinjamannya sudah di bawah pasaran, dan hasil lelangnya kebetulan di bawah, seperti analog yang tadi saya katakan, handphone ini 750, katakanlah 500. Apa yang terjadi? Karena saya mengalami di Bank Mandiri TBK. Aset saya, peternakan ayam saya itu kalau diapresial kira-kira 800 juta. Dan ketika itu saya hanya di approval 500 juta. Dan setelah disita, dilelang, versinya kalau nggak keliru antara 400 juta 420 juta. Dan ternyata saya kemudian disurati oleh Bank Mandiri TBK bahwa kamu masih utang dengan saya loh. Bunganya sekian, dendanya sekian, hasil lelangnya cuma laku 400 umpama 20 juta, berarti masih kurang 800 sama bunga denda sekitar 140. Itulah yang aneh bagi saya. Lawang diapresialnya aja sudah diturunkan, mbok jual sendiri, kamu jual sendiri oleh bank. Ketika kamu jualnya tidak bisa di atas apresial, masih minta ganti rugi sama penghutang. Oke, saya masuk ke poin. Itu ketika Anda gagal bayar hutang yang bersifat fidusia beranggunan, selain Anda disita, juga Anda kena masuk dalam SLIK, kena blacklist. Sama juga dengan entah itu menggadaikan, tadi kan beli rumah tadi itu kan juga KPR itu kan ya rumah baru ya, bisa jadi, atau sudah punya sertifikat digadaikan. Ini ada juga sistem menggadaikan aset bergerak, biasanya motor atau mobil. Entah Anda sudah punya dulu itu sudah beli motor, beli mobil, kebetulan butuh dana, BPKB-nya kemudian digadaikan, bisa ke bank, bisa ke leasing, tapi mayoritas ke leasing. Atau Anda kepengen beli baru, langsung ke showroom, dan showroom tersebut bekerja sama dengan finance. Itu banyak dari bank, juga banyak dari leasing. Di situ ketika Anda mulai terlambat bayar dan sampai puncaknya aset bergerak itu
disita, itu kemudian dilelang, itu juga Anda kena masuk dalam SLIK. Kemudian yang sepengetahuan saya singkat saja, yang terakhir adalah tentang pembiayaan multiguna. Salah satunya adalah kartu kredit, KTA, atau elektronik. Atau sekarang ini tambah pinjol yang terdaftar di OJK. Ketika kita menunggak, belum bisa menyelesaikan kewajiban hutang, itu kita masuk SLIK juga. Baik, sekarang saya akan mulai masuk dampak terburuk bagi anggota keluarga inti ketika salah satu dari mereka terkena SLIK. Saya ceritakan dulu sedetail mungkin. Analognya Pak Anton, Bu Anton ini masih punya orang tua lengkap. Bapak ibunya Pak Anton kandung masih, bapak ibunya Bu Anton masih. Ketika Pak Anton kena atau sedang menunggak kartu kredit, itu tidak artinya bapak ibu kandung Pak Anton atau bapak ibu kandung Bu Anton kena SLIK atau tidak bisa mengajukan agunan hutang. SLIK itu apa toh? Ketika kita mau berhutang, di situ baru kita cek perform orang yang calon debitur ini bagaimana. Itu artinya antara anak dan orang tua yang macet tadi si anak, orang tuanya tidak ada perkara, tidak kena SLIK, tidak kena impact negatif karena anaknya tidak kena SLIK. Khusus saya bahas kartu kredit dan KTA. Dan tadi anaknya Bu Anton ini tidak perlu ketakutan, Dik. Kamu sudah kuliah, sudah hampir lulus, ini pun juga tidak perlu ketakutan. Walaupun bapak kamu masuk dalam SLIK, tidak artinya kamu nanti tidak bisa mengajukan hutang, tidak bisa mendapatkan fasilitas kartu kredit, dan lain sebagainya. Itu terpisah total. Bahkan masuk ke topik Bu Anton, ini umpama, saya katakan umpama, Bu Anton ini belum punya kartu kredit dulu. Tadi kan kenyataannya dah punya. Walaupun suami kena blacklist, masuk dalam SLIK, wujudnya produk adalah kartu kredit atau mungkin KTA, itu tidak artinya Bu Anton tidak bisa apply kartu kredit atau KTA. Tapi yang pasti, saya langsung masuk dampak terburuk. Ketika Pak Anton namanya masuk SLIK dan ketika Bu Anton tidak masuk SLIK, datanya bersih, tapi mereka berdua sepakat untuk menggadaikan sertifikat. Saya katakan sertifikat, saya tidak mengatakan aset bergerak. Itu sudah saya pastikan tidak bisa, proses pengajuan kredit itu tidak akan disetujui. Kenapa? Pak Antonnya analognya blacklist, Bu Antonnya analognya bersih.
sertifikatnya kebetulan misalkan namanya Bu Anton. Ketika mau mengajukan beranggunan, itu prasyarat kreditnya karena mereka statusnya di KTP kawin, jadi basicnya dari KTP. Ketika statusnya di KTP kawin, otomatis prasyaratnya adalah minta KTP suami istri, minta surat kawin, karena ini juga menjadi basic bagi Anda untuk kredit yang menganggunkan sertifikat. Itu harus mendapatkan izin dari pasangannya. Jadi beda sekali dengan kartu kredit. Jadi kalau kolektor ini waton ngomong, oknum kolektor ini waton ngomong, lah ibu kan suaminya. Ya kalau suamimu nggak bayar hutang ya kamu ya tak tagih. Itu adalah pembodohan masyarakat yang harus kita bereskan. Karena masing-masing produk hutang itu mempunyai spesifik yang detail. Jadi ketika Bu Anton mau menggadaikan sertifikat, dimintai fotokopi KTP-nya Bu Anton dulu, statusnya kawin, langsung dimintai mana surat kawinmu. Surat kawin tercatat Anton menikah dengan Bu Anton, maka dimintailah KTP-nya Pak Anton. Dan ketika KTP-nya Pak Anton ini NIK-nya dimasukkan, itu baru problem. Dia pastikan tidak bisa di-approval. Tapi untuk aset yang bergerak, SLIK ini hanya sebuah acuan yang harus ditaati oleh bank BPR. Itu harus taat. Kalau kena blacklist, masuk SLIK tidak akan bisa ditoleransi. Tapi ketika Anda mengajukan leasing untuk pembiayaan, entah itu kendaraan baru, entah itu kendaraan yang sudah punya menggadaikan sertifikat, BPKB ke leasing mayoritas hanya melihat SLIK sebagai sebuah acuan. Maksudnya boro-boro untuk Bu Anton. Pak Anton yang sudah kena blacklist kartu kredit pun masih bisa di jalur pengajuan kredit kendaraan bermotor, karena landnya beda. Nah, sebaliknya ketika land pengajuan kredit kendaraan bermotor atau aset bergerak ini sudah ke blacklist, ini yang kartu kredit pasti ketika orang yang kena blacklist di finance aset bergerak tadi, saya pastikan tidak bisa kredit mengapply kartu kredit atau KTA. Tapi kalau kartu kredit atau KTA-nya yang jeblok, Anda masih punya kesempatan untuk masuk ke lane pembiayaan non-bank. Entah itu pengadaan motor, entah itu pengadaan mobil, entah itu yang sudah ada BPKB-nya dimasukkan ke leasing, itu masih bisa ditoleransi. Jadi itulah yang sudah saya jabarkan, bahwa hal yang dampak terburuknya adalah ketika Bu Anton analog mau menggadaikan sertifikat yang kebetulan atas nama Bu Anton, dikarenakan statusnya adalah kawin, otomatis prasyaratnya adalah minta surat kawin sama minta fotokopi suami istri.
Dan ketika NIK-nya keduanya dicek, Bu Anton bersih, Pak Antonnya kena SLIK, maka itu akan tidak dikabulkan. Tapi misalkan tadi kan saya sudah katakan ya, kalau untuk kartu kredit itu tidak membahas tentang pasangannya blacklist atau tidak, hanya jumlah tanggungannya berapa. Jadi Anda bisa lihat ketika Anda mengisi form kartu kredit atau KTA sudah jelas. Mau istrinya kena blacklist, mau suaminya kena blacklist, selama yang mengajukan masih bersih, fine saja. Dan ini menjadi bekal bagi Anda ketika Anda mau dibodohi kolektor, khususnya penagihan kartu kredit atau KTA. Lah wong suamimu tuh nunggak nggak bayar ya, yang tak tagih kamu sebagai istrinya atau sebaliknya. Lah wong kamu tuh istrimu nggak bayar hutang ya, yang tak tagih kamu sebagai suaminya. Jawab dengan cepat, lugas. Apakah saya produk hutangnya adalah berfidusia, di mana ada prasyarat disetujui oleh istri atau sebaliknya disetujui oleh suami? Apakah ada tanda tangan saya mengetahui? Apakah ada tanda tangan saya bahwa saya menyetujui? Dan ini juga kembali lagi untuk anak-anak. Yang tadi adik tadi ya, anaknya Bu Anton analog. Anda tidak perlu khawatir. Anda sebentar lagi mau lulus sebagai seorang dokter, santai saja. Masa depan Anda cerah, dan itu terpisah dengan apa yang saat ini sedang dialami oleh bapak Anda yang sedang berkesukaran membayar hutang kartu kredit. Dan harapan saya analog, baik itu Bu Anton dan kedua anaknya, tidak memusuhi Pak Anton, karena sifat kehidupan ini bagaikan roda pedati. Kadang bisa jadi kondisi sedang posisi di putaran bawah, tapi dengan Anda kompak, Anda bisa memberi spirit satu sama lain, bisa memberikan sebuah kontribusi positif, sugesti positif. Dukung Pak Anton, beri semangat agar supaya dia mau untuk berupaya, bisa jadi pekerjaan lainnya, pekerjaan tambahan. Dan ketika situasi finansial Pak Anton sudah membaik, analog sarankan segera untuk menyelesaikan hutang dengan cara bernegosiasi, membayar, meminta pemotongan diskon hutang dan denda, pemotongan pokok hutang, dan ketika itu disetujui dibayar dan selesailah keluar dari SLIK. Dan ketika itu sudah selesai, ketika mungkin niat Bu Anton untuk mau menggadaikan sertifikat rumah, itu sudah bisa dilakukan. Jadi inilah yang banyak sekali penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia khususnya berperkara di dalam atau sedang menunggak utang kartu kredit atau KTA tidak paham. Anda masih bisa, yang belum kena blacklist, walaupun itu suami istri, walaupun itu anak atau itu bapak, saya katakan garis bawahi blacklist kartu kredit atau KTA, Anda bisa masih mendaftar mengapply kartu kredit atau KTA. Sebaliknya, ketika Anda salah satunya itu nantinya anak ini dewasa, itu tidak ada kaitannya sama orang tua, tidak ada kaitannya ketika Anda mau apply kartu kredit
pasti oke-oke saja, mau KPR pasti oke-oke saja, selama itu anggunan yang akan Anda gadekan adalah nama Anda sendiri, bukan nama orang tua. Karena yang Anda gadekan sertifikatnya orang tua, tadi misalkan Bu Anton punya sertifikat dan yang mau menggadekan anak pun tidak bisa, karena terkait status di KTP kawin. Lah, mohon maaf, kecuali kalau tadi itu saya tidak mengatakan untuk analog Pak Anton Bu Anton ya, ketika salah satu suami istri tadi yang kena blacklist malah meninggal dunia, status KTP akan berubah menjadi cerai mati. Dan ketika itu ya sudah, berarti New Life New Hope bisa mengajukan apapun yang dikehendaki sesuai dengan kebutuhan yang emergensi. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda paham tentang apa yang sudah saya paparkan, materi yang sudah saya jelaskan, dan ingat, jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.